Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosnadi Rikaniati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam 3D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait perencanaan kurikulum. Simak videonya ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu terkait definisi dari perencanaan kurikulum. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari perencanaan tersebut. Perencanaan secara umum adalah proses yang sistematis sesuai dengan prinsip dalam pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta kegiatan yang terorganisasi tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, sedangkan definisi dari perencanaan kurikulum itu sendiri adalah suatu proses ketika berbagai komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar dan mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perencanaan kurikulum. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja terkait karakteristik perencanaan kurikulum tersebut. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat berdasarkan kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur-unsur esensial belajar mengajar efektif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi yang konkret. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditunjukkan bagi anak. Yang ketujuh, dengan keahlian profesional, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Nah, di sini ada 6 prinsip perencanaan kurikulum yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang isi dan proses yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi, serta berkaitan erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik. Kemudian yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidik, orang tua, stakeholder, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan di berbagai tingkat atau jenjang. Yang keenam, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan perencanaan kurikulum. Menurut Hapni Lajid dalam bukunya, ia mengemukakan bahwasannya kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMP, SMA, dan lain-lainnya, adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidik itu. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tujuan institusional sekurang-kurangnya ada 3 sumber. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pandangan atau harapan masyarakat dan dunia pekerjaan, dan yang terakhir harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
Nah, untuk tahapan yang kedua adalah tahapan pengembangan setiap bidang studi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi itu meliputi yang pertama, merumuskan tujuan kurikuler, yang kedua, merumuskan tujuan pengajaran, yang ketiga, menetapkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan, yang keempat, menyusun garis-garis besar program pengajar, dan yang terakhir, menyusun pedoman khusus. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pengembangan program pengajaran di kelas. Menurut Hari, beliau mengatakan tahapan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir, mengevaluasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kita punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejarlah. Percayalah bahwa impian yang kita inginkan pasti kita bisa wujudkan. Saya Rosna Dewi Kaniati, mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.